Halo Francis, kali ini lagi riding ke tempat wisata yang gratis di akhir pekan atau weekend, Sabtu Minggu itu gratis masuknya Francis. Jadi seperti apa di dalamnya, dan tempat wisata ini adalah namanya The Kandang Francis. Oke, dan ini adalah pintu masuknya untuk ada daftar harga Francis, dan ini ada pintu masuk untuk membeli tiket masuk ke dalam Francis. Tapi karena ini hari Sabtu dan Minggu kebetulan gue sama family kesini, ya kebetulan jadi masuknya gratis Francis. Oke, ikuti saja terus videonya karena di sini ada berbagai fasilitas wahana dan tempat yang gratis, dari yang bayar sampai gratis masuknya Francis. Oke, ikuti videonya, jangan di skip ya Francis. Oke, jadi di kandang ini sekedar informasi sedikit Francis untuk Francis yang perlu tahu. Di kandang ini adalah tempat wisata hewan-hewan kecil Francis. Jadi bukan seperti kebun binatang ya yang lengkap dengan hewan-hewannya, tapi di sini ada beberapa hewan yang langka tentunya yang dilestarikan, dan tidak banyak sih, jadi bukan seperti kebun binatang, tapi memang di kandang ini ada tempat buat kasih makan pakan binatang sambil berwisata gitu Francis. Nah ini adalah kalau pertama kali kita masuk nih Francis, ini pasti kita akan menemui tempat ini untuk bersantai-santai. Ini ada tempat duduk payung gitu Francis, dan juga ada tadi udah kita lihat itu ada tempat duduk buat anak ini, buat tempat duduk-duduk selonjoran gitu Francis. Dan di bawahnya itu adalah alas karpet, rumput karpet, tentunya aman untuk anak-anak bermain ya, kalau jatuh pun ya mungkin gak lecet ya Francis. Oh ya, untuk lokasinya adalah di kandang ini di daerah Sawangan, Depok, Jawa Barat, Francis. Nah, di kandang ini cukup luas juga, Francis. Gua aja sampai pegel, maksudnya bingung gitu, Francis, karena saking luasnya jalan sana sini, tapi ya cukup puas, Francis. Jadi selain gratis juga bisa sepuasnya, Francis. Jadi penasaran kan? Di video ini bakal gue shoot lengkap, gue bahas lengkap dari setiap sudut dari tempat wisata di kandang ini, Francis. Oke, tadi udah kita lihat pas masuk itu ada tempat santai-santai ya Francis, ada tempat duduk-duduk, ada payungnya, terus ada tempat balik-balik gitu di alaskan rumput. Dan yang pertama ini pertama uh, fasilitas atau tempat yang bisa kita nikmati Francis, ini adalah tempat memanah Francis. Nah, jadi yang hobi untuk memanah, untuk olahraga memanah ataupun ingin menjadi atlet mungkin ya Francis bisa daftar di sini, ada karena ada klubnya Francis. Nah, ini masih ada suara-suara jangkrik, juga ciri khas dari tempat di kandang ini Francis. Memang tempatnya seperti kayak di apa ya, seperti kayak di alam pedesaan, juga kayak di hutan gitu Francis. Jadi di kolaborasi seperti hutan wisata gitu Francis. Nah, ini adalah kayaknya seperti anggota klub memanah ini Francis, sekali khusus karena baju seragam orange semua Francis. Jadi bisa belajar di sini. Dan inilah adalah tempat outbound Francis. Jadi di sini uh, itu seperti kayak jembatan dari jaring-jaring gitu Francis aja. Jadi kalau punya nyali itu Francis bisa nyebrang di jembatan ini, dan turunnya bukan melalui tangga Francis, tapi melalui jaring juga gitu. Nah, juga di situ ada Flying Fox, selain ada jaring-jaring di situ ada Flying Fox. Jadi ya untuk harganya itu sekitar 30 sampai 35 ribu Persis. Nah, tiketnya bisa beli di tempat ini karena gue datang masih pagi banget. Jadi tempatnya belum buka Persis ya, mungkin pengelolanya masih prepare. Nah, di dekat tempat duduk-duduk tadi Persis, di sini juga ada tempat untuk memanah sih gitu. Jadi ini alas karpet beralaskan rumput karpet gitu Francis. Nah, ini juga tempat memanah, cuma sepertinya di sini sih kayaknya ya buat tempat buat acara aja khusus gitu Francis, soalnya nggak dibatasin. Kalau tempat tadi kan
sepertinya aman terus untuk kemana. Kalau di sini kayaknya bebas banget gitu, nggak dibatasin, nggak ada pembatas. Kalau ada yang memanah meskipun itu panahannya ujungnya karet, kalau kena jidat kan lumayan juga gitu masih. Oke next, kita sekarang mendekati di mana ini tempat untuk naik Flying Fox nih itu persis. Nah, jadi kalau kayak mau renang ini ada tingkating, ada mau kalau renang seluncuran itu kayak ada 4 tingkat persis. Sepertinya 4 tingkat, dan kalau yang di tingkat 2 ini kayaknya untuk yang naik jaring, kalau yang Flying Fox itu pasti lebih tinggi persis. Jadi silakan kalau proses mau coba, ya silakan datang ke tempat ini. Next kita ke tempat yang lain. Ini adalah tempat outboundnya ATV, motor ATV proses. Ya, jadi tempatnya luas banget ya, karena memang belum ada yang sewa, karena gue datang pagi banget, jadi belum ada yang sewa. Jadi di sini baru gue jumpai seperti ATV baru kena bom tuh kayaknya belum sih, jadi hancur ATV-nya. Ya tapi tempatnya lumayan keren ya buat yang suka motoran ATV, karena jalurnya itu naik turun dan ada gundukan-gundukan gitu ya, bisa buat skill yang punya skill mau bawa motor ya bisa coba di sini persis. Oke, kita ke tempat lain, kita coba tempat lain karena memang tempatnya ya seperti hutan wisata gitu persis, tapi ada juga sudut yang seperti desa gitu. Jadi untuk bocorannya, gue kalau kesini hari karena memang belum ada yang buka ya, masih pagi banget. Jadi kandang ini untuk bocorannya itu setiap hari Sabtu dan Minggu itu masuknya gratis, tetapi buka dari jam 6 hanya sampai jam 8 pagi persis. Nah jadi jangan salah tafsir, bukan seharian gitu persis. Jadi bisa sepuasnya dibuka dari jam 6 sampai jam 8 itu gratis masuknya, tapi persis bisa sepuasnya di sini kalau masuk sebelum jam 8. Tapi kalau udah lewat jam 8 itu per orang masuk 25.000 persis. Oke, nih kembali lagi kita di tempat-tempat duduk-duduk ya. Selain tadi ada tempat duduk-duduk itu buat bersantai gitu ya. Jadi ya jangan sampai jangan khawatir nggak kebagian tempat bersantai, karena di sini bisa bersantai di mana aja gitu persis ya, apalagi kalau bawa tikar sendiri gitu. Nah sekarang kita coba ke sisi lain, ada apa aja yang ada di bawah nih persis karena jalannya menurun. Oke next, sekarang nih kita masuk ke sisi bagian lain. Ini gue ngelewatin jembatan ya, di atasnya itu ada seperti kayak hiasan dari topi petani gitu ya, petani gitu. Nah ya seperti tembok juga hiasan, dan di kiri kanannya itu ada seperti kayak kali persis. Nah gitu ya, ada kali. Jadi di sini juga masih banyak sisi-sisi gitu, karena bisa naik kuda juga gitu. Banyak sisi, ada ke kiri, ada ke kanan ya, ada namanya pondok lama, pondok baru, ada musola, toilet dan macam-macam. Ada ruangan bunga, wisata bunga gitu, tempat bunga, taman bunga gitu maksudnya Borensis. Dan di sini pertama kali kita temui itu adalah kita bisa kasih makan kambing proses anak kambing, dan ada kandang kambingnya juga. Jadi seperti kita ada di peternakan kambing gitu proses. Nah ini persis gue masuk ke peternakan kambing. Nah ini gue bisa mendekati kambing dengan dekat banget. Jadi persis di sini bisa ngasih makan kambing
masih makan kambing dengan rumput-rumput yang udah disediain. Kalau kayak buat kambing sih kayak gratis persis ya, tapi ada jam-jam, ada ketentuan juga gitu apa yang boleh dikasih. Tapi untuk kalau membeli pakannya itu sekitar 25.000 untuk masing-masing hewan, karena jenis-jenis pakannya juga setiap hewan itu juga pastinya berbeda-beda, karena di sini juga ada kelinci dan juga ada unta yang mirip unta tapi bukan unta gitu. Jadi ya nonton aja terus positif. Oke, next di sini adalah taman bunga, tapi di sini bisa sambil bersantai, bisa makan sambil minum juga persis. Jadi ya untuk ibu-ibu dan para wanita itu biasanya suka di tempat-tempat yang ada bunga-bunga. Dan di sini adalah tempat persewaan, naik beca mini dan ATV mini persis. Dan yang uniknya adalah di sini juga ada cafe ya, bisa untuk barbecue gitu. Tempatnya juga seperti kayak payung gede gitu kafenya, dan uniknya bangkunya itu terbuat dari tong besar. Dan di sini tempat wisata untuk anak-anak, khususnya untuk balita ya. Di sini adalah balon besar. Nah itu biasanya kita temuin, kita temuin biasanya itu ada di pasar-pasar malam. Nah di sini ada perosotan besar, balon perosotan. Nah itu bisa ada di mall atau pasar-pasar malam. Jadi untuk anak-anak juga pastinya sangat cocok banget ya. Nah ini adalah anak saya yang pertama kali kesini sama istri saya. Justru anak saya ini yang menjadi penunjuk arah persis ya, karena udah duluan kesini jadi ngunjukin bapaknya jalan-jalan tempat-tempat setiap sudut. Justru anak saya ini yang lebih tahu. Dan ini adalah kandang khusus untuk sapi ya persis. Di sini sepertinya ada sapi itu kayak sapi perah ya, sapi yang buat bisa susu, ada sapi ternak, dan juga ada kuda di sini khusus. Jadi ada tiga jenis hewan ya, khusus untuk hewan-hewan kaki empat gitu khusus. Situ masih ada tuh. Oke, next kita naik ke bagian atas persis, dan sini seperti alam pedesaan. Jadi juga seperti kayak villa-villa tapi ada di tengah-tengah hutan gitu kan. Nah ini anak saya yang nunjukin jalannya, tapi di sini tempatnya sepi banget ya, karena masih baru buka, jadi kita belum berani untuk menelusuri secara luas. Dan setelah naik tangga, ya unik banget dari tangganya juga. Ini kita temuin musola, jadi benar-benar kayak ada di desa gitu. Dan ini adalah Pandopo, tempat namanya Pandopo lama, ada Pandopo baru juga. Di Pandopo ini kayak misalnya untuk acara catering gitu, atau untuk keluarga besar kalau datang ke tempat wisata ini. Oke, sekarang kita ke Taman Kelinci. Lewatin kanan kiri itu ada seperti pohon-pohon bambu gitu. Yang kita mulai lewat jalan setapak. Banget ya, tempatnya emang benar-benar dibuat khusus gitu, jadi bikin kita happy banget gitu. Ya karena di setiap sudutnya itu benar-benar terlihat unik ya, karena ada ya tempat duduk dari
tong besar gitu, dan ada delman ini lagi standby. Jadi benar-benar kita puas berwisata seperti di alam bebas gitu. Oke, bentar lagi kita memasuki ke daerah kawasannya, di mana situ ada kelinci-kelinci. Jadi anak-anak itu biasanya kan senang tuh merasa kalau main-main sama kelinci. Jadi bisa berwisata di tempat ini dengan hewan-hewan yang bisa langsung berinteraksi dengan hewan-hewan gitu. Maksudnya bukan diajak ngomong, ya bisa diajak bermain, kasih makan gitu proses. Dan ini ada tempat buat kreasi anak ya, untuk melukis, untuk ya macam-macam kreasi ya, dari kreasi melukis sampai melukis dengan ceplakan tangan gitu. Dan di sini ada tempatnya luas juga ya. Nah, ini tempatnya luas di Taman Kelinci ini. Dan juga di situ ada kandang burung, dan juga kebetulan di situ ada kerbau. Dan ini ada space seperti mau naik ke jembatan itu kayak ada bunga-bunga dihiasi gitu. Indah banget jadi kata kita ya, bener kayak ada di alam wisata gitu. Kuda poni Pak. Nah itu tadi proses anak saya ini ngajakin ke daerahnya, ke tempat kuda poni. Jadi di sini ada dua kuda poni ya, sepertinya sih sepasang gitu. Memang benar-benar kudanya itu benar-benar kerdil, benar-benar kecil, dan dengan pagar juga yang kalau misalnya dilompatin, dia mau lompat sih bisa aja kali, apalagi untuk manusia gitu. Tapi kalau untuk orang masuk ke manusia gitu, anak-anak pun kayaknya nggak boleh ya. Gendut ya? Hamil ya dia? Untuk dilihat saja, bisa disentuh, bahkan itu untuk hanya sekedar kasih makan aja gitu. Dan di atasnya itu adalah Pandopo baru. Tadi kan baru Pandopo lama, nah ini Pandopo baru. Nah, untuk wisata yang keluarga besar berwisata di kandang ini. Nah ini karena saya mau ngasih pakan ya proses. Nah ini gue naik ke atas Pandopo baru ya proses. Ya di sini memang buat acara-acara keluarga besar gitu, kalau datang rame-rame keluarga besar. Dan itu bisa langsung ke jembatan itu. Unik banget, jembatannya muter-muter, dan bisa ke Taman Kuda Poni sampai ke Taman Kelinci tadi. Jadi ya benar-benar kita di servis deh di tempat ini, puas banget.
tahu orang lagi pas. Dia lapar ya Kak. Demi animo. Ayo situ. Mobilnya push. Belum. Main. Ya daun. Pegang apa ya? Itu bunga. Palanya? Itu bunga kuda. Enggak, aku udah mau gigit. Yang mau nyari rumput lagi. Kasih makan. Ayo pegang kasih makan. Kakak. Ini kamu dong. Satu-satu. Itu ya kamu nggak dibalik. Itu makanannya dia ya belum ganteng. Kita lihat nomor apa sih? Ini dia kata bawang. Mana sih? Oke, sekarang kita udah boleh masuk ke kandang kelinci ya, ke daerah kelinci. Kalau tadi kan masih di luar gua maksudnya, jadi belum dibuka. Sekarang udah dibuka itu kandang kelincinya. Jadi di sini anak-anak bisa interaksi langsung bermain dengan kelinci. Udah saya kelinci bisa kecil-kecil, lucu-lucu. Jadi anak-anak pasti senang banget nih kalau main dengan kelinci dan bisa lari-lari di sini. Ya pastinya juga aman karena alas rumputnya ini ya terbuat dari rumput karpet gitu. Nah, ini untuk Anda ataupun anak Anda yang ingin naik kuda itu sewanya sekitar 30.000. Jadi ini daftar harganya. Jadi silakan proses catat kalau ingin berwisata ke tempat ini. Dan ini kita mau ke arah pulang ya, karena tadi masih belum dibuka semua. Jadi pas kita mau ke arah pulang, ini kembali lagi kita ke tempat anak kambing. Itu ada kambingnya di luar. Itu kambingnya malah berbulu gitu Bursis. Jadi seperti kambing menyerupai guguk gitu. Dan ini adalah entah apa ya, binatang apa namanya. Menurut informasi yang gue dapat itu katanya hewan alpaka. Francis, silakan browsing sendiri. Itu katanya perkawinan antara onta dan keledai. Nah, onta itu kan tinggi, kalau keledai itu agak kecil lah. Gimana coba perkawinannya ya. Silakan browsing aja. Nah, itu memang aneh juga sih, karena memang lehernya itu panjang tapi ada bulu-bulunya gitu, kayak helm. Ini kayak apa ya, kayak domba gitu, bulu-bulunya bulat di buntut sama di palangnya gitu, di rambutnya, jadi kayak domba. Nah, tempat terakhir untuk bersantai setelah muter-muter, karena tempatnya memang cukup luas banget di sini. Kafenya tadi pas kita baru datang itu belum buka, jadi sekarang udah buka. Proses bisa santai di sini bersama keluarga. Itu kafenya rekomen banget deh kalau ingin makan atau mau sekedar ngopi-ngopi, ngobrol ya, dengan ada ayunannya juga ya, bangku-bangkunya yang unik. Dan tempat yang terakhir saya sarankan sih, kalau
air mancur proses ya. Di sini anak-anak bisa main air mancur. Saran gue sih ya, kalau mau main air mancur ya saat mau pulang gitu proses, karena kalau pas baru datang itu pastinya kan gak enak banget kalau basah-basahan untuk muter-muter. Oke, segitu aja videonya. See you next video. Bye bye now.